Alhamdulillah. Alhamdulillahi ja'ala al-amra al-mu'minin kulluhu khairan in asabathum sarra'u sakura wa in asabathum dara'un sabura. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahadatal khairal ibad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil lazi hazu bimanazilil jinan bisyukrihim wa sabrihim amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullah waskuru ala ni'amihi wasbiru ala ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala aidan ya ayyuhallazina amanu nusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, puja dan puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang mulia ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat hadir memenuhi undangan Allah, melaksanakan perintah Allah, yakni melaksanakan solat Jumat di Masjid Haji Andi Muhammad Ghalib pada hari ini. Nikmat yang besar dan banyak ini merupakan bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melupakan kita sebagai makhluk ciptaannya. Udara yang kita hirup, darah yang mengalir di tubuh kita, bahkan jantung yang selalu berdenyut yang kita sendiri tidak bisa menghitung berapa banyak jumlah denyut jantung tersebut. Semua itu tidak luput dari perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Salawat berserta salam tak bosan-bosannya kita bermohon kepada Allah agar disampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau, karena berkat perjuangan yang gigih, penuh sabar yang telah beliau lakukan, telah berhasil membawa umat manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman ilmiah, dari zaman biadab kepada zaman yang beradab. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, judul khotbah kita di siang hari ini, pilihan Allah pasti yang terbaik. Kadang kita berpikir jadi orang kaya itu enak, punya mobil itu enak, punya rumah besar itu enak. Itu semua menurut kita, belum tentu menurut Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menjalani kehidupan ini, kadang kita dapati sesuatu dengan apa yang kita harap, meraih apa yang kita cita-citakan, namun kadang-kadang juga tak sesuai dengan harapan kita, tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Kita merasa kayaknya tidak baik untuk kita, namun percayalah semua itu menurut Allah baik. Kalau itu baik menurut Allah, maka sudah pasti baik untuk kita, karena Allah lebih tahu terhadap kita dan apa yang kita butuhkan. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, ditegaskan Allah dalam surah Al-Baqarah 216, wa asa an takraha say'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu say'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui, kata Allah. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, begitu juga kondisi kita saat ini. Semua ketentuan Allah, takdir Allah, meskipun melalui sebab-sebab tangan oknum yang bertanggung jawab, namun kita umat Islam harus yakin dan percaya bahwa semua
yang terjadi adalah pilihan Allah, dan pilihan Allah pasti yang terbaik. Jadi kita jalani saja apa yang telah Allah pilihkan untuk kita. Ambil sambil berikhtiar, menjaga kesehatan, menjaga iman dan iman agar tetap sehat, terhindar dari wabah ini. Hadirin yang berbahagia, yakinlah pilihan Allah itu pasti terbaik. Seperti sebuah kisah seorang raja yang selalu memberikan kesejukan, ketenangan. Suatu ketika seorang raja tersebut terluka, terpotong jari tangannya. Maka penasehat raja pun menasihati raja. Apa yang biasa raja sebut, apa yang bisa raja sampaikan kepada rakyatnya agar menerima takdir Allah, berkata, al khairu khiratullah, yang terbaik itu adalah pasti pilihan Allah. Namun sang raja merasa marah, emosi, dia merasakan kesakitan dan merasa nasihat dari penasihat raja itu tidak sesuai dengan keadaan yang dia alami. Sang raja akhirnya, penasihat tersebut dihukum dan dipenjarakan. Namun sang penasihat yakin akan perkataannya, al khairu khiratullah, yang terbaik itu adalah pilihan Allah. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, singkat kata, suatu hari sang raja pergi berburu ke hutan pedalaman. Di hutan pedalaman beberapa prajurit dibawa. Namun tiba-tiba datanglah sekelompok suku pedalaman hutan itu yang masih primitif, penyembah dewa. Mereka sedang mencari manusia untuk dijadikan tumbal sebagai sesembahan kepada dewanya. Akhirnya satu persatu murid raja tadi, prajurit raja itu dibunuh sebagai tumbal. Tiba giliran kepada sang raja. Namun setelah diperiksa, sang raja itu memiliki tubuh yang cacat karena satu jari tangannya terputus, sehingga sang raja dilepaskan oleh kaum pedalaman tadi, dibiarkan untuk pergi dari hutan tersebut. Sang raja pun pergi meninggalkan hutan itu sendiri dan kembali ke istana, kemudian mencari penasehat. Kemudian dia katakan perihal kejadian yang dialami, dia ceritakan kepada penasehat. Spontan sang raja segera melepaskan penasihat itu dari penjara. Raja itu pun membenarkan perkataan penasihat raja tadi, al khairu khiratullah, yang terbaik itu adalah pilihan Allah. Kemudian sang penasihat itu dibebaskan dari penjara. Kaum muslimin yang berbahagia, akhirnya selamatlah penasihat ini dari maut. Begitupun juga raja tadi selamat dari ancaman atau pembunuhan. Hadirin berbahagia, inilah dalam kehidupan yang belum tentu baik menurut kita, belum tentu baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang didapat, Allah telah melukiskan, menetapkan takdir setiap makhluknya. Percayalah, pilihan Allah itu pasti yang terbaik. Yang kedua, ketiga, bersabar, bertawakal dan berdoalah, karena bertawakal, berdoa itulah dalam kehidupan kita. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, waktu kehidupan adalah seberapa lama kita hidup, itulah panjangnya waktu yang kita gunakan. Begitu hidup yang kita berakhir, selesai juga hidup kita. Salah satu penyesalan terbesar dalam kehidupan adalah sebuah kenyataan bahwa kita tidak menggunakan waktu dengan bijak. Semakin kita membuang waktu, semakin besar pula penyesalan yang kita hadapi nantinya. Kita harus ingat bahwa setiap hembusan napas adalah sebuah kesempatan untuk kita pergunakan dengan waktu yang bijaksana. Dan salah satu ungkapan syukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini adalah dengan menghargai waktu. Waktu tidak dapat dikejar, waktu tidak bisa dihentikan dan tidak dapat dikumpulkan. Lihatlah ke atas untuk berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat juga ke bawah untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat sekeliling kita untuk bisa kita berbagi. Jangan berpikir untuk sempurna, berpikirlah untuk berguna. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minna wa minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi
anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman hajada wa kafar. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amri pada fi binafsi wa sanna bi malaikatil mutsafi qudsi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabati wa azwaji wa zurriyyati ajma'in. Wardallahumma ala qatil khulafa ar-rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i min wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya khadiyal hajat. Ya Allah unzurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur razikin wahfazna fa innaka khairul hafizin wahdina wa najjina minal qaumiz zalimin. Allahumma ya Allah, kami sisihkan waktu di siang hari ini ya Allah, mengharap memohon ampunan-Mu ya Allah. Ampunkan dosa kami ya Allah, ampunkan dosa ibu bapak kami ya Allah, baik yang hidup atau telah mendahului kami. Allahumma ya Allah ya Rabb, di hari Jumat yang mulia ini ampunilah noda dosa kami, kedua orang tua kami, keluarga kami, istri-istri kami, anak-anak kami, dan saudara-saudara kami. Karuniakanlah kami umur yang bermanfaat, keselamatan dan kesehatan yang afiat. Tunjuki kami jalan yang lurus yang Engkau ridhoi. Jadikan kami hamba yang selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Berikan kami kebahagiaan dunia dan akhirat. Hindarkan kami dari azab dan siksa api neraka. Allahumma ya Allah, jauhkan kami dari fitnah dunia, akhirat, kubur dan dajjal. Akhir hidup kami penuh kebaikan saat sujud husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.